ada pertanyaan nih. Bagaimana ini berusaha menyapa ya kan, sebagai host yang baik ya kan? Bagaimana cara kalian memastikan itu semua karyawannya sehat, itu yang pertama. Terus makanan yang diproduksi itu healthy lah, bersih. Dari Nisa gimana nih cara Kalau aku kan karena kayak yang main handling tuh cuman basically 3 orang dan tiga-tiganya tuh tinggal di under satu roof dan kayak emang kita tuh nggak pernah keluar. Jadi sih very fairly safe lah ya. Kalau misalnya dikata kira dari cek di lingkungan rumah, maksudnya kan so far juga alhamdulillah tetangga-tetangga juga belum ada yang terjangkit, misalnya baratnya itu. Dan juga kayak semua kayak bahan dipastikan juga kita udah ngelap-ngelapin dan kayak semua para karyawan aku yang ngetoping juga pakai kayak semacam pelindung muka, dan juga kita juga selalu pakai sarung tangan yang selalu diganti, gitu-gitu sih. Standar lah ya, basically kayak standar food beverage hygiene saja. Astagfirullah, apa? Hygiene. Gue tuh dari tadi nyari bahasa kerennya nggak nemu di otak. Hygiene, oke. Paling cuma standarnya gitu. Kalau dari Tasya gimana, Tas? Apa tadi Mas? Tadi ulangin pertanyaannya. Tadi agak keputus. Bagaimana memastikan produk yang lu produksi itu hygiene? Mungkin dari sisi karyawan, dari sisi bahan bakunya kayak gimana? Kalau aku sih lebih ke dari sisi bahan baku sih. Jadi emang ya namanya aku kan bahan baku emang udah dari pasar, terus pasti udah kotor segala macam. Nah, aku tuh pasti lebih kayak bahan bakunya emang bener-bener kita bersihin, kayak misalnya cabenya sebelum diolah bener-bener yang bisa disaring sampai berapa kali. Terus bawain satu buat contoh. Dagingnya juga kita cuci gitu sih kalau untuk hygiene. Terus kalaupun emang setelah mengirim tuh aku suka kadang-kadang aku semprotin disinfektan gitu-gitu. Tapi kita nggak pakai APD yang gimana-gimana banget sih, karena ya insya Allah kan emang udah dari awalnya kan emang kita udah steril gitu loh di rumah. Udah ada standar yang lu tetapin lah supaya produk yang lu hasilin baik dari karyawan maupun dari bahannya ya. Iya, enggak sih, nggak ada yang gimana-gimana banget. Gitu. Nah, gue mau ngejawab pertanyaan Mamet nih. Jadi Mamet nanya, ada yang modus Kak? Ini gue modus sebenarnya. Kan gue di tengah dua bidadari. Gimana, Met? Lu. Dia mang dasar. Udah jiwa-jiwa gitu. Yang modus. Iya, siapa tahu kan, Met? Iya, aduh, ya Allah. Nah, gimana sih ngeliatnya? Kok aku nggak bisa ngeliat ya live ya? Buka yang itu di kanan atas, di atas yang on YouTube, view stream on YouTube nanti ada komennya. Oke. Adanya tuh gitu. View stream on YouTube sama copy streaming link. Yang view streaming nih, bukanya yang view streaming. Kalau view stream on YouTube tuh kayak kebuka lagi gitu ya jendelanya, udahlah biarin deh. Lanjut. Terus kan tadi udah dijelasin tuh produksinya setelah. Kira-kira kalau dari Tasya sama Nisa ngelihat di saat pandemi ini merebak, ya kan? Itu kalau di jumlah kita kalkulasiin by number ada berapa pesaing dari mungkin dari Tasya, lingkungannya Tasya atau lingkungannya Nisa? Kira-kira ada pesaing nggak dengan mengeluarkan produk yang sama gitu? Dari siapa dulu nih? Kanisa dulu deh. Tasya dulu lah. Kalau pesaing ya ada aja pasti ya, karena kan emang orang-orang kan ya tahulah pandemi, terus pada jualan dan banting setir jual makanan, terutama kan emang makanan aku kan emang makanan lauk gitu kan. Kalau misalnya si Kak itu kan lebih kayak dessert gitu kan.
Ada sih, kalau misalnya dibilang pesaing ada aja dari saudara-saudara aku, terus kayak ada yang jualan rendang juga, lebih kayak gitu sih. Cuman emang ya aku sih mikirnya emang karena rezeki ya, udahlah. Maksudnya orang punya penglaris sendiri, punya rasa tersendiri dan punya selera masing-masing. Dan emang pasar aku kan emang lebih ke di followers aku kan gitu. Tapi ya balik lagi sih kalau misalnya kita mikirin punya saingan apa enggak, terus kita langsung ngedrop gitu. Kalau punya saingan ya kapan mau majunya gitu loh. Jadi kayak ya udah nikmatin aja deh gitu. Berarti fokus sama loyal customer yang udah Tasya punya lah jatuhnya ya. Iya, lebih fokus ke situ sih. Karena kadang-kadang ya kita emang kalau berjualan ini emang harus ngeluarin modal besar dulu sih Mas. Misalnya kayak kepercayaan, terus lebih ke quality control-nya, maksudnya rasanya tetap atau enggak, terus nanti lebih ke kayak kepercayaan customer aja sih yang emang kita jaga gitu. Gitu sih Mas Fadli. Kalau dari Nisa? Tadi pertanyaannya apa sih? Lupa. Merasa tersaingi nggak dengan ini kan? Enggak juga. Soalnya kayak karena keuntungannya donat ini, karena kayak pangsa marketnya tuh sangat luas kan ya, dan juga nggak semua daerah tuh bisa mencarter, nggak bisa kayak mencangkup gitu. Kayak ada orang jualan donat kentang di daerah Jakarta Timur, itu belum tentu Jakarta Timurnya mampu untuk bawa ke Jakarta Selatan, karena kan kondisi barang itu kan ibaratnya tuh freshness-nya tuh nggak perlunya dalam in a short span ya, jadi nggak lama. Dan itu tuh aku untungnya tuh di ibaratnya di market segment misalnya kayak di Kebayoran lah, let's say. Karena kan kalau speaking tuh kayak Jakarta Timur, Jakarta Barat tuh shipping itu udah mahal lah ya. Ya kalau mau 5, mau 4 saing, mau 10 saingan, mau 100 saingan tuh juga sebenarnya nggak terlalu pengaruh lah ya ke sini. Tapi mungkin kalau misalnya tetangga gue buka doke-doke juga ya itu merasa tersaingi gitu. Sayangnya gue nggak bisa bawa narasumber yang dia baru melipir sih. Sebenarnya jadi kita perspektifnya dari orang yang baru melalui shifting bisnis yang sebelum ngelakuin sebelum pandemi. Terus pas pandemi dia mau nggak mau harus shifting ke bisnis kuliner yang lu berdua udah jalanin sebelumnya gitu loh. Itu yang lo tuh harusnya itu dong Mas Fadli, kan Dinda kan baru jualan tuh setelah pandemi. Apa? Dinda. Wih, ya jangan dibahas dong. Lu mah. Lagi ini sempet-sempetnya lagi dia lagi live YouTube. Tiba-tiba kepikiran aja gitu. Aku kirain tuh si Kanisa tuh baru buka setelah pandemi. Hitungannya baru loh. Kayak tadinya Nisa tuh mau cariin temennya, katanya ada cuman nggak available. Ya lagi pada nggak available semua, soalnya hari Minggu kan mereka kan pada baru bikinnya tuh hari Minggu. Perlu kualitas. Nanti kalau udah berkualitas banyak yang ngantri. Oh, oke. Baik. Kalau nih, ya elah kenapa muka lu jadi udah mana nih udah tahu praktek udah. Nah ya oke, back to questions. Gue mau nanya apa sih resep donatnya? Iya rahasia. Gue nanya caranya di Google. Nah, gue mau nanya dari timnya. Tapi resep donat ini tuh turun temurun. Ini tuh resep donat Sputnut. Jadi kayak resep donat zaman dulu. Jadi yang kayak ibaratnya tuh kayak bouncy dan padat dan emang pakai real kentang. Soalnya biasanya kalau yang dijual-jual di abang-abang itu tuh dia bukan pakai kentang, tapi dia pakai namanya potato powder. Potato powder tuh harganya jauh lebih murah daripada kentang asli. Jadi mereka bisa tuh jual tuh harga 1.000-an, 2.000-an. Thank you guys. Ini gue berasa lagi talk show. Ada kerumunan di belakangnya Nisa nih. Ada penonton ya. Kan kayak tim hore biasa nih kayak penonton bayaran 100.000 satunya. Iya, dikasih aba-aba, di satu tepuk tangan gitu.
Nah, gue mau nanya, ini kan kalau Tasya tadi jelasin, Tasya sama mamanya, timnya itu selain Tasya sama cuma berdua, terus dari Nisa apakah memang cuma Nisa sama juga dibantu sama yang lain nggak? Maksudnya dari apakah sudah menspesifikan udah ada tim marketing sendiri, timnya produksi, udah ada kayak gitu? Dari Tasya dulu mungkin. Kalau dari aku ya mencakup semuanya sih Mas Fadli, maksudnya aku juga ya secara nggak langsung aku juga turun gitu loh, bantuin mama masak, terus habis itu juga quality control, aku juga yang marketingnya juga, terus aku juga yang adminnya bales-balesin gitu ya, semultitasking mungkin sih, karena emang kalau misalnya mamaku kan cuma tahu bikin doang gitu, urusan jualannya ke siapa ya itu lebih ke aku kan gitu. Cuman kalau ya paling kalau misalnya buat yang ngebantu-bantu juga sih, paling dibantuin lebih kayak gitu-gitu aja sih Mas Fabi. Karena emang gimana ya, karena aku tuh jualan tuh yang emang sebenarnya awal dari iseng, terus ternyata ada pelanggan alhamdulillah, terus mereka masih yang nyariin juga. Dending aku tuh yang kayak ya udah alhamdulillah disyukurin aja gitu, bukan yang kita harus ngebu, kita harus gimana penjualan segala macam, enggak sih. Emang lebih kayak ya ini bisnis sampingan aja gitu sih Mas. Nah, tapi pernah terpikir nggak apakah suatu saat nanti ini akan menjadi pekerjaan yang full time menurut Tasya? Kalau Nisa gue tahu soalnya. Nisa emang full time di kalau aku sih ya sempat kepikir sih, maksudnya emang nggak pengen jadi wanita karir kan, ya kebetulan nih aku juga kerja sambil kerja kan, terus emang mikirnya ya cewek kan kodratnya bakal jadi ibu rumah tangga ya. Masya Allah, emang terus jadi kayak konten kali ini bagus nih. Emang ya sempat kepikir sih seperti yang Mas Fadli bilang, emang bakal kedepannya mungkin setelah ya berapa tahun lagi lah aku bakal emang benar-benar terjun, yang mungkin aku yang bikin sendiri apa segala macam, emang bakal diseriusin lebih dalam lagi sih. Cuman kalau untuk sekarang ini ya apa adanya aja dulu gitu sih Mas Fadli. Oke, kalau dari Nisa? Kalau misalnya ini masih bisnis UKM lah ya. Sebenarnya sih marketing sih, kalau dari segi marketing gue dibantuin adik-adik ya, karena channelnya adik-adik mereka generasi Z, generasi milenial yang teman-temannya tuh bener-bener anak hits, teman-temannya anak Instagram yang followernya kayak baru bikin Instagram aja udah 100.000 ya. Jadi kayak lebih kedorong dari adik-adik sih, kayak terutama karena kayak jujur gue ansos, gue cuma sama mungkin kayak mamahnya Tasya, kayak adon ibaratnya kayak yang masak doang gitu ya. Tapi kayak ya dari situ juga maksudnya kayak ngumpul-ngumpulin community dari yang kayak dulu bekas suka ngirimin karisan misalnya, kayak ya masih order juga, tapi ternyata mereka kaget kalau setelah dikasih harga yang premium, kayak kok mahal sekali sekarang. Oh, saya mesti bayar tim marketing saya. Oh gitu. Karena saya nggak bisa ngasih harga dulu. Kalau dulu kan nggak setiap hari bikin ya, ibaratnya kayak seminggu cuma bikin sekali doang. Tapi kan kalau sekarang kan bener-bener constant productions, jadi kayak ya adek juga mesti disogok, jadi ya harganya mesti agak tinggi lah ya. Ada maintenance fee ya buat tim marketingnya. Ada maintenance fee karena dijadikan tools ya, nggak apa-apa, bagus Konis. Gue setuju kalau Mamet dijadikan tools. Itu buktinya ada stand kotaknya kan? Iya. Ya, ini ada orang yang khusus saya bayar hari ini untuk memegang contoh kotak kita. Udah preparationnya udah lumayan banget bagus ya. Udah komplit semuanya, udah ada. Nanti ada kayak tukang pijetin juga. Nanti ada apa? Figuran di belakang ya, cameo. Ada cameo juga, ada yang dibayar penonton 100.000 yang kayak kalau ngomong dia tepuk tangan gitu kan. Salah. Ini. Boleh. Marketingnya bagus sih. Kalau dari segi full time sih ya insya Allah sebenarnya sih pengen diniatin, pengen diperbesar, pengen diperluasin. Kayak ya ini kayak sembari ngumpul-ngumpulin dana, mau bikin mini home industri lah ya ibaratnya, yang insya Allah pada teriak-teriak soalnya kayak suruh buka cabang di Medan, kayak kata kira murah gitu kan. Ya jadi mulai dari sekarang kita menyicil lah ya ibaratnya. Siapa tahu kita bisa menggalang dana dari sini kan.
Siapa tahu Betul. ada itu yang mau. Amin. Oke. Halo? Putus. Halo? Enggak kok nggak putus. Nah, terus apa? Kalau kita bicara pandemi, sebenarnya kalau dari pelaku bisnis dari Tasya sama Nisa kan bisa, kalau kita lihat ada peningkatan revenue lah, ada peningkatan pemasukan dari pelaku bisnis dari Tasya, baik Tasya maupun Nisa gitu. Nah, kira-kira menurut masing-masing mendingan kondisi di saat seperti ini atau sebelum pandemi? Karena kan bisa menambah revenue gitu kan? Gitu. Dari Nisa. Sebenarnya sih kayak jahat banget sih, tapi sebenarnya kayak kondisi ini menguntungkan untuk saya sih. Dilema kan? Bener nggak? Jadi jahat banget sih, tapi kayak apa? Dilema, karena sebagai pelaku bisnis ya ini saat-saat yang lu bisa kapasitas produksi lu sehingga bisa menjangkau customer yang sebelumnya nggak menjangkau gitu. Sama kalau di input customer gue yang kayak selama ini mereka selalu beli misalnya kayak brand, sebut aja brand yang suka di mall lah ya, brand-brand donat yang suka di mall, tapi mereka tuh ternyata lebih memilih beli brand donat gue. Kenapa? Industri. Karena kayak menurut mereka loh ya, home industry tuh katanya kayak deemed to be cleaner, to be lebih terjaga dari hal kayak ingredients, sama dari pengelolaan, dari packing. Itu mereka lebih percaya sama home industry. Tapi sama ibaratnya kayak donat-donat yang ada di pasaran market di mall tuh mereka katanya kurang percaya. Padahal gue yang secara misalnya orang awam ya lebih percaya sama mereka ente-ente ini yang punya PT besar, apalagi yang kayak punya sistem sebuah SOP yang bener gitu. Tapi banyak kan customer gue malah larinya ke sana yang kayak gini. Aku nggak mau lagi beli donat di X misalnya. Tapi aku maunya beli donat di Kakak, karena donat di Kakak tuh lebih enak dan lebih bersih. Kalau enak mungkin faktor lah ya, tapi kalau lebih bersih dan lebih higienis, lebih itu maksudnya kayak bukannya on par lah ya, sama gitu. Tapi kayak remarks-nya tuh bikin kayak mikir gitu, kayak oh masa iya gitu loh. Gitu. Kalau dari Tasya? Tadi apa Mas? Tadi pertanyaannya aku lupa. Oh, ini ya di pandemi ini prepare kemana? Kalau disuruh milih. Kalau disuruh milih sih, ya gimana ya? Karena kalau aku sih sama aja sih ya Mas. Maksudnya kalau disuruh milih sih ya kayak keadaan biasa lah, karena daripada gue terkurung terus di rumah kayak gini gitu kan. Cuman kalau untuk sisi keuntungan ya pasti emang kita lebih untung saat pandemi ini kan. Cuman tapi tetap aja lah, maksudnya sebagai pebisnis yang suka keluar ya. Jadi kalaupun emang lagi pandemi gini suruh karantina, gue bisa mati gitu di sini. Gitu sih. Kalau aku sih lebih prepare ya nggak pandemi sih gitu. Karena ya menurut aku ya hampir sama aja lah gitu. Toh pandemi ini kan juga bukan yang dalam jangka waktu sampai berapa tahun gitu kan. Terus kayak kita juga nggak tahu tuh emang bisnis kita bakal tetap stabil apa enggak. Di samping lagi kan banyak juga saingan-saingan yang lain gitu. Ya kalau aku sih lebih prepare ke yang biasa-biasa aja deh sebelum pandemi gitu. Karena kalau menurut gue nih, pandangan gue di saat kondisi kayak gini, ini kesempatan bagi ya terutama Tasya sama Nisa untuk adjust to new condition apa? Meningkatkan kapasitas produksi dari masing-masing industri lo, sehingga di setelah pandemi lu bisa langsung fit in gitu, bisa tune in dengan kapasitas produksi yang baru. Karena kan sebelumnya lu gue bisa menyimpulkan bahwa lu belum pernah mencapai di level ini sebelumnya. Nah, betul. Dengan bantuan pandemi otomatis semua meningkat nih, sedangkan dari personal lu belum mempersiapkan. Jadi kalau menurut gue memang ini saat yang bagus untuk para pelaku bisnis secara general F&B untuk adjusting to the new current condition gitu.
Untungnya gue nggak pernah, gue belum pernah berkecimpung di F&B, jadi gue nggak ya, berhubung gue hanya penikmat dari apa yang dikirimkan Tasya sama Nisa kan. Juga, gue baru tahun 2020 kok. Gue sebelumnya properti. Ya, maksudnya ya gara-gara mungkin gara-gara pandemi ini, jadi ibaratnya semuanya jadi serba diniatin karena ternyata untungnya gede juga gitu. Lumayan. Lumayan kan. Iya. Lumayan habis pandemi kan bisa ke mana gitu ya. Udah jadi hal yang umum gitu kalau bisnis F&B itu memiliki revenue yang berkali-kali lipat gitu. Mau itu home industry, UMKM atau larger business gitu, ya kan? Setuju. Nah, balik lagi ke pertanyaan menarik nih. Pertanyaan menarik seputar saingan, ya kan? Kira-kira kalau ada jumlahnya nggak? Setelah, maksudnya ada nilainya nggak? 1 pesaing atau 5 pesaing di lingkungan sekitar lo yang memiliki bidang bisnis yang sama setelah pandemi di pandemi ini? Kalau lingkungan perumahan sih nggak ada ya. Cuman ya aku tadi ada 1 orang saudara aku yang mulai 1-2 orang lah yang emang sama gitu bidangnya. Ya, apalagi orang Padang. Gue paham kok. Gue paham. Andalan rendang, dendeng. Iya. Dendeng, gazebo. Dendeng rendang. Kalau dari Nisa ada nggak yang merambah ke donat kentang? Kalau donat kentang spesifik sih nggak ada ya. Tapi kalau misalnya donat kentang itu kan apa sih desserts ya? Kalau misalnya desserts itu klasifikasinya jadi banyak ya sebenarnya, banyak juga yang tiba-tiba kan jadi bikin puding lah, jadi bikin kue. Apalagi ini Lebaran saingannya kan ketat banget, kue kering lah. Disuruh lah ini orang ngadon jadi bikin kue kering, kan bingung ya. Nah, kayak ya dari juga apa namanya, ya sebenarnya merasa tersaingi juga, tapi gimana caranya gue muter otak biar customer tuh stay loyal ke produk yang gue bisa offer. Gimana kalau misalnya ada sedikit flaws dari gue gimana caranya overcome biar mereka tuh nggak punya traumatic experience dari produk yang gue sajiin. Anjay, tepuk tangan. Lu jadi keren sih. Tim gue ini semangat banget. Itu tape kering di belakang lu suruh ceburin ke kolam renang. Bentar ya, ekstra live show. Ya, jadi iklannya tuh nanti. Yang baju putih tadi yang doke-doke donat. Yang tadi jadi tim hore ya, yang mau megang donat ya. Iya. Ya aku setuju sih sama si Kak Anissa sih. Emang harus kayak lebih maintenance ke pelanggan gitu ya, kayak terus kayak gimana caranya mereka bakal tetap beli lagi di kita gitu-gitu sih. Betul. Itu kalau aku sih penting banget. Kalau aku sih lebih kayak kita pakai girl power gitu ya, kayak. Iya. Kayak pasti kalau misalnya anak generasi Z milenial tuh namanya tuh kayak geng lah, punya gengnya. Nah, gengnya ini kayak support lah ya. Jadi yang kayak lo ngapain beli dari merek lain? Lo beli dari merek dia aja gitu kan. Iya, pasti kayak ya julit-julita dikit gitu kan. Kalau ngomong apa? Kalau marketing ada ring 1, ring 2, ring 3. Nah, ini ring 1-nya lu mainin terus ya. Iya. Kayak harus lah, kayak ayo dong.